saya lupa di sini atau teman-teman, bahwa ketika Mas Hasto mengutip ceramah saya di Partai Golkar Jakarta tentang peta politik, tentang peta hasil survei Pilpres di Jakarta, lalu kemudian diproyeksikan sebagai ada hasil akhir Pilpres secara nasional, itu kan sebetulnya kan itu hoaks. Tapi poin saya adalah masalah ini bukan karena Mas Hasto dan PDI berbeda pendapat. Ini kan semakin lama semakin apa tujuannya ingin menggagalkan Prabowo Gibran misalnya. Situasinya kan sudah semakin dekat ke pelantikan. Ya, kembali kepada yang Abang sampaikan, bahwa seolah-olah kalau dipanggil polisi itu kemudian adalah apa tadi istilah Bang? Pemerintah ini tidak demokratis. Tidak demokratis gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat Mas Hasto, saya lupa nih. Ini menurut saya Mas Hasto ini yang case ini itu adalah peristiwa pada masa-masa itu. Saya lupa persis tanggalnya berapa. Tapi saya ingat karena saya disebut berkali-kali oleh Mas Hasto. Dan itu yang saya katakan di sini juga bahwa itu hoaks. Bahkan saya di sini menjelaskan bagaimana pernyataan Mas Hasto bahwa saya lupa di sini atau teman-teman, bahwa ketika Mas Hasto mengutip ceramah saya di Partai Golkar Jakarta tentang peta politik, tentang peta hasil survei Pilpres di Jakarta, lalu kemudian diproyeksikan sebagai ada hasil akhir Pilpres secara nasional, itu kan sebetulnya kan itu hoaks. Menurut saya itu hoaks yang kemudian menjadi permasalahan dalam kasus Mas Hasto. Nah, terakhir sampai dengan Rakernas kemarin, Bang, artinya sekian bulan setelah MK penetapan dari KPU, ternyata pidato pertama Ibu Mega itu kan masih bicara hal yang sama. Yang sama dengan di sidang MK, yang kontennya kira-kira sama dengan amicus curiae yang diserahkan oleh Bu Mega gitu. Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara Mas Hasto, menurut saya yang jadi masalah sekarang ini secara hukum bukan pernyataan yang belakangan-belakangan, tapi yang sebelumnya, yang isinya itu sebetulnya atau titiknya itu bukan bahwa Mas Hasto atau PDI itu punya sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi, bahwasanya kemudian misalnya ini dikaitkan misalnya dengan beberapa hal yang menjadi tudingan. Tapi hemat saya, sesungguhnya ini adalah ada hal-hal yang dinyatakan oleh Mas Hasto yang sebetulnya adalah tidak faktual atau hoaks. Nah, disitulah kemudian terjadinya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran aturan hukum itu. Iya. Ya, saya nggak hafal ya. Mungkin nanti harus mengundang juga ahli undang-undang ITE, ahli hukum dan seterusnya untuk meninjau kasus ini dari kacamata hukum. Tapi poin saya adalah masalah ini bukan karena Mas Hasto dan PDI berbeda pendapat, karena itu biasa aja kan dalam demokrasi kan. Tetapi ketika yang disampaikan itu adalah hoaks, maka kemudian itu menjadi ranahnya undang-undang. Kan tidak boleh menyampaikan hoaks. Nah, hoaks yang saya tahu persis, karena ini saya pernah bahas berkali-kali dan menyebut nama saya, adalah hoaks soal bahwa saya sudah merencanakan kecurangan, ya. Sama sekali tidak benar. Bukti bahwa saya mengucap angka 16 itu bukan hasil nasional, bukan hasil akhir, bukan hasil Februari, itu adalah survei pada bulan Desember, dan itu khusus di Jakarta, tapi dikonstruksi sebagai hasil akhir, dan itu adalah hoaks. Kok dikutip? Udah jelas hoaks, kenapa dikutip? Saya sudah klarifikasi bahwa itu hoaks, tapi kok masih dianggap itu juga sebagai hoaks, sebagai sebuah kebenaran gitu. Artinya, ya kalau Mas Hasto ini udah tahu bahwa itu adalah hoaks, kok masih dikutip juga? Nah, yang kedua, Bang, yang saya tahu persis adalah hoaks juga. Karena kan saya itu kan pernah nantangin Mas Hasto. Nantangin Boeing Business Jet 737. Karena beliau berulang kali mengutip hasil Pilpres di luar negeri. Yang beliau katakan bahwa Ganjar Mahfud itu menang. Padahal faktanya yang menang adalah Prabowo Gibran. Nah, ketika mengatakan ini Ganjar Mahfud menang, ini kecurangan, padahal realitanya, faktanya adalah yang memenangkan Prabowo dengan Gibran bukan hanya persentase, tapi juga dengan jumlah dapil ya istilahnya ya, TPS yang ada di luar negeri dimenangkan persentasenya oleh Prabowo Gibran. Menurut saya disitulah kemudian ini dia menjadi masalah gitu. Karena disampaikan berulang kali, masalahnya sudah tahu bahwa ini tidak faktual, bahwa ini adalah palsu begitu, ketika disebarluaskan lewat media, disitulah menimbulkan
potensi menimbulkan kerusuhan, keresahan, dan masalah-masalah hukum. Begitu Bang, kira-kira Ya. konstruksinya kalau saya lihat. Kalau menurut saya kan begini, karena memang orang kalau sudah berbuat salah, itu akan terus mempertahankan kesalahannya, ya kan? Itu masalah sama seperti kita berbohong kan. Jadi ketika kita berhadapan dengan pihak lain, kita akan berbohong terus tuh untuk mempertahankan kebohongan kita yang pertama. Nah ini bisa jadi kan begitu. Sudah Tapi tahu. gini Bang, menurut saya masalahnya gini Mas Hasto ini, sudah tahu bahwa itu hoax, kok disampaikan seolah-olah itu kebenaran Bang? Lah itu tadi. Masalahnya. Itu tadi untuk menutupi bahwa sudah salah, sudah tahu ini hoax, terus dia akan Gini bicara. Bang, kalau yang abang itu adalah dia pernah ngomong bahwa itu hoax, lalu dia ulangi lagi Bang. Ini enggak Bang. Jadi sebelumnya beliau ini nggak ngomong. Ya. Beliau ini nggak ngomong. Jadi hoax tentang saya itu misalnya, itu munculnya di X awalnya. Saya sudah klarifikasi bahwa itu adalah hoax gitu. Nah, saya udah klarifikasi, sudah jelaskan bahwa itu hoax, nggak ada bantahan, tapi kok tetap dipungut dan disajikan di muka publik seluruh Indonesia sebagai sebuah kebenaran Bang. Menurut saya itu di situ masalahnya. Ya, dia pada prinsipnya kan tidak ingin mengakui bahwa dia salah. Nah itu kan motivasi semacam itu kan tidak membenarkan bahwa kemudian dia mengutip hoax gitu loh, untuk menjelaskan dalam tanda kutip kekalahan dan yang lain-lain itu Bang. Di situ menurut saya masalahnya. Itu Bang. Ya itu kelemahannya dengan tidak mengakui seperti itu. Ini kan terus terang menjadi semakin lama semakin kerdil ya. Ini yang kita lihat itu bukan semakin hebat, bukan semakin besar. Harusnya kan kita sudah masuk pada bagaimana membangun Indonesia ke depan ini yang lebih baik. Kontribusi partai itu apa? Gitu. Ini kan semakin lama semakin apa tujuannya ingin menggagalkan Prabowo Gibran misalnya. Situasinya kan sudah semakin dekat ke pelantikan. Harusnya kan tidak lagi mendorong pada hal-hal yang bersifat negatif. Nah, kalau negatif. soal membela diri Bang ya, itu memang terjadi pada hari ini ketika dipanggil, dan nanti pasti kalau ini jadi proses hukum, maka kemudian katakanlah pengadilan ini kan akan jadi pembelaan diri. Dan pada hari ini saya melihat dari press conference dari yang keluar tadi di TV ya, saya ada nonton yang 15 menit itu, Mas Hasto itu kan mengatakan begini, bahwa ini adalah ini beliau seperti Bung Karno gitu yang dipanggil. Ada nyebut nama Bung Karno ya kalau nggak salah? Ada. Saya baru nonton sekali sih. Ada. Hukum kolonial. Ya, kembali kepada yang Abang sampaikan, bahwa seolah-olah kalau dipanggil polisi itu kemudian adalah apa tadi istilah Bang? Pemerintah ini tidak demokratis. Tidak demokratis gitu. Nah, konstruksi yang dibangun oleh Mas Hasto sekarang adalah bahwa dia dipanggil polisi karena sikap politiknya berbeda. Nah, mungkin pentingnya diskusi kita pada hari ini adalah bahwa dipanggilnya itu bukan karena berbeda pendapat. Karena Anda mengutip hoax. Karena Anda menyebarkan hoax. Nah, disitulah kemudian pasal itu muncul. Nggak ada pasal berbeda pendapat, hatsai artikelan segala macam itu, ujaran kebencian gitu. Ya kita lihat aja lah, mungkin perbandingan. Sekarang Rocky Gerung tuh dihukum nggak secara proses yuridis ya? Yuridis, gitu. Pengadilan, gitu. Atas pendapat-pendapat pernyataan dia, gitu. Bukan hanya pendapat, caci maki. Caci makinya. Iya kan? Iya. Kan orangnya kan masih ada, gitu loh. Ada dan bebas berbicara. Nah, karena begini, kita harus berbicara masuk kepada tadi urusan hoax atau bukan tadi, Bang. Selama tidak mengutip hoax yang betul-betul faktual adalah hoax, maka itu dalam tanda kutip masih belum masuk ke dalam koridor hukum gitu loh. Iya. Itu poin saya barangkali kalau buat perbandingan. Itu kan persepsi ya. Iya. Masih dalam koridor. Iya, tapi persepsi. kalau sudah faktual kan Bang, itu kan ada proses pembuktiannya nanti. Gitu. Misalnya gini, kita di masa lalu itu apa contohnya ya, yang pernah kemudian menjadi hoax jadi masalah. Nanti mungkin bisa teman-teman ya orang hukum lah yang ngomong. Oke, sobat ngabarin kabar terkabar. Begitulah pandangan Mr. Q saat berdialog dengan Zulfan Lindan dalam podcast Zulfan Lindan Unpacking terkait Sekjen PDIP Hasto Krianto yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana menurut
sobat sekalian.